tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Tes. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan Sebentar, ya satu ya. Bagaimana? Jadi 3 barang bukti ini, satu adalah dokumen tentang pernikahan antara pelaku dan korban. Yang kedua adalah flash disk yang kami berupa isi rekaman CCTV yang kami ambil dari medsos. Yang ketiga adalah screenshot dari medsos tersebut ini tentang terjadinya tindakan kekerasan tersebut terhadap ibu dan balita tersebut. Dan dari hasil penyelidikan pelaku melakukan KDRT sudah berapa kali? Ya, dari fakta pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh anggota kami dan diawasi langsung oleh Kementerian PPA bahwa tersangka telah melakukan lebih dari 5 kali. Dalam rentang waktu sejak kapan, Pak? Dari semenjak dia menikah, bisa jadi lebih dari 5 kali. Pak, untuk kondisi bayi saat ini bagaimana, Pak? Kemarin kan sempat ketendang. Lalu juga apakah selama 5 kali itu anak juga menjadi korban secara langsung dalam KDRT ini, Pak? Perlu teman-teman kami jelaskan bahwa kemarin anggota kami sudah 13.30 nyampe di TKP. Namun kami baru bisa masuk pada pukul 14.00 karena kami menunggu penyidik dari Polwan. Kami menjaga traumatik dari anak-anak korban. Karena informasi yang kami dapat dari lingkungan sekitar dengan ART bahwa anak-anak korban sangat takut ketemu sama laki-laki. Jadi kami mohon maaf, bantu kami agar kami bisa menuntaskan kasus ini secara baik. Berarti pernah dianiaya secara langsung, Pak, oleh ini? Nanti kita dalami. Nanti saya mohon kalau ada informasi silakan itu dilakukan. Pak, kalau motifnya Pak kenapa melakukan penganiayaan? Ini ada kabarnya kepala segitu. Oke. Bahwa motifnya saya sampaikan, mohon maaf, hasil pemeriksaan dari tersangka, mohon maaf saya sampaikan bahwa si tersangka ketahuan menonton video porno. Hasil pemeriksaan tersangka, namun kami ingin menggali pemeriksaan dari korban karena kemarin faktor psikologinya masih trauma. Kami berinisiatif menghentikan dulu sementara pemeriksaan terhadap korban. Motif itu terjadi pemukulan yang terakhir. Ya, pemukulan yang terakhir. Kita berbicara terakhir yang pukul 10.09. Ada informasi lain mungkin penganiayaan yang dilakukan. Lagi kita dalami. Kami fokus kepada yang kejadian kemarin dulu. Pak Kapolres, apa yang beredar informasinya bahwa tersangka itu melakukan perselingkuhan. Tadi sudah saya jawab. Untuk yang kasus kemarin, pemeriksaan tersangka hasilnya adalah karena ketahuan, mohon maaf, ketahuan menonton video porno. Namun kita harus mengcross-check dengan apa yang akan disampaikan oleh korban dan HP tersangka sudah kita periksa, sudah dihapus di dalam HP. Namun kami mempunyai teknik untuk penyidikan crime dan izin nanya dan scientific investigation. Pak Kapolres kan benar. sebelumnya juga Dr. Polri hukumannya maksimal 2 tahun. Nah, biar hukumannya lebih berat. Makanya saya tambahkan untuk pasal kekerasan terhadap anak. Pak Kapolres benar nggak dia mau kabur ke Surabaya dan itu pukul berapa dibantu sama teman-temannya yang 4 orang itu memang? Teman-temannya masih kami periksa sebagai saksi. Apabila teman-temannya terlibat di dalam kasus ini akan kami jadikan juga tersangka. Tapi benar korban mengiyakan kalau mau kabur. Masih kami dalami. Pak, untuk kondisi ibu sekarang yang dilakukan pemeriksaan, luka-lukanya apa aja, Pak, yang tercatat, Pak? Dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Cibinong bahwa ada luka cakar di punggung,
lalu ada benjolan di kepala. Oke, ya, bisa? Terakhir ya. Laki buat armor mana cakaran. Masih kami dalami faktor apa, motif apa yang lebih krusial dan lebih dalam kenapa dia sampai melakukan hal tersebut. Dan ini nanti tersangka akan dilakukan pemeriksaan psikologis atau seperti apa? Iya, mengingat juga begini keadaannya. Kami utamakan pemeriksaan psikologis terhadap istri dan anaknya. Anaknya mengalami trauma bertemu dengan laki-laki itu, apa yang pernah dilakukan pelaku terhadap anak? Mungkin karena terjadinya penganiayaan yang berulang-ulang sebelumnya itu di depan anak-anak. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Tanya dan. Oke ya, tenang ya. Ini adalah saudara ATG yang kemarin kita tangkap. Sudah kita laksanakan pemeriksaan, sudah kita tetapkan tersangka, dan sudah kita lakukan penahanan dengan 3 alat bukti. Silakan, saya akan bertanya kepada kamu, berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Ya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Bila saya mengaku saya salah, saya siap terjadi menjalani dengan benar-benar. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah terjadi. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Saya rasa itu, teman-teman. Nah, kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada mungkin kerjaan di tempat di Jakarta. Masih mikir kerjaan gitu. Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi dari hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak, Enggak? di Jakarta saja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tolong kawal kasus ini, berikan informasi sekecil apapun terhadap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.